Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 3, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Di sini ada teks bacaan dengan judul Aku ingin senang di sekolah. Ya, di sini terkait dengan bagaimana perasaan seorang ketika berada di lingkungan sekolah, ya. Jadi ini nanti kalian baca teks bacaannya dengan teliti, ya, dengan baik. Setelah itu nanti kalian bisa membuat saran yang ada pada teks tersebut, ya. Jadi pada bacaan ini ada beberapa saran, nanti kalian tuliskan di mana saran ini terkait dengan bagaimana kita bisa senang berada di sekolah, ya. Nanti kalian jawab pertanyaannya dengan baik terkait dengan teks bacaan tersebut, ya. Selanjutnya di sini juga sama, ya, terkait dengan saran kita, bagaimana saran yang baik terkait dengan peristiwa yang disarankan oleh Benny. Nanti kalian baca, lalu saran kita sendiri itu apa saja, ya, terkait dengan peristiwa yang ada di teks bacaan tersebut, ya. Nah, di sini ada hak dan kewajiban, ya. Jadi hak dan kewajiban ini sangat berkaitan, ya, di mana hak itu apa yang kita dapat, sedangkan kewajiban itu apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, di sini ada beberapa hak yang sudah dituliskan, nanti kalian tinggal menuliskan kewajiban apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak tersebut, ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Selanjutnya yaitu kita menaksir suatu angka seperti kemarin, ya. Nanti kita menaksir suatu angka terkait dengan jumlah anak yang ada di suatu sekolah, ya. Jadi ini caranya gimana? Nanti yang paling kalian tentukan pertama kali yaitu menentukan banyak siswa di sekolah, ya. Setelah itu nanti kalian kurangi dengan banyak siswa yang disambut, nanti hasilnya berapa, ya. Jadi itu adalah cara menaksirkan suatu angka. Ini sama, ya. Nanti kalian menaksirkan suatu angka berupa angka pengurangan, ya, yang tentunya yang perlu kalian ingat yaitu banyak siswa di sekolah ini tentunya lebih banyak daripada banyak siswa yang disambut, ya. Jadi itu nanti kalian taksikan beberapa angkanya di sini, ya, dengan sistem pengurangan, maka hasilnya yang ini, ya. Nah, kalau ini nanti kalian buat taksikan sendiri, ini bebas, ya. Yang pertama kali kalian tentukan adalah banyak siswa perempuannya berapa secara keseluruhannya, lalu banyak siswanya berapa, ya. Setelah itu nanti kalian bisa menentukan banyak siswa laki-lakinya, ya. Jadi semacam itu caranya, ya. Jadi yang ini dulu tentukan, setelah itu yang ini, baru yang tengah, ya. Oke, lalu di sini ada mendengarkan pendapat orang lain. Tentunya kalau kita ingin didengarkan, maka kita harus dapat mendengarkan orang lain ketika berbicara, ya. Jadi kalian perlu ingat, jadi ketika ada orang yang berbicara, maka kita harus mendengarkan dengan baik, ya. Nah, ketika kita berbicara, maka berbicaranya harus dengan sopan, ya, dan tidak sampai mengganggu atau membuat orang lain menjadi kurang senang, ya. Jadi kita harus menjaga perasaan orang lain ketika kita berbicara. Jadi ketika ada yang berbicara kita mendengarkan, dan ketika kita berbicara maka kita harus berbicara dengan sopan, ya. Nah, ini terkait dengan hak dan kewajiban di kelas. Silakan kalian tuliskan nanti hak apa saja yang ada yang kita bisa peroleh di kelas, dan kewajiban apa saja yang harus kita lakukan di kelas kita, ya, terkait dengan pembelajaran yang ada di lingkungan kelas. Silakan nanti dikerjakan, ya. Di sini ada teks bacaan terkait ke kewajiban, nanti kalian baca dengan teliti, ya. Setelah itu seperti tadi kalian akan menaksirkan suatu angka, ya. Silakan nanti ditaksirkan dengan baik angka-angka tersebut dengan menggunakan konsep pengurangan, ya. Nah, oke, di sini ada bacaan terkait dengan setiap orang ingin didengar, ya. Pada bacaan ini terkait dengan bagaimana kita menghargai orang lain ketika berbicara, ya. Jadi kita ketika berbicara yang pertama yaitu kita harus menatap mata orang lain yang sedang berbicara, sehingga hal itu menunjukkan bahwa kita menghargai mereka, ya. Yang kedua, ketika berbicara harus dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan sehingga tidak akan menyinggung orang lain, ya. Jadi yang perlu diingat, ketika ada orang lain yang sedang berbicara, maka kita harus memberikan kesempatan pada mereka, ya. Dan ketika kita yang berbicara, maka kita harus memperhatikan kata-kata kita jangan sampai menyinggung orang lain, ya. Nah, pada konteks itu nanti kalian bisa
memberikan saran ya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di bacaan ini ya. Oke, demikian pelajaran kali ini. Jangan lupa semua tugasnya dilaksanakan dengan baik ya. Jika kesulitan nanti bisa tanya pada ustadz-ustadzanya atau bisa tanya pada orang tua kalian. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.